Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustazah Eka ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah masuk di buku pena 3D, yaitu di tema 7 tentang perkembangan teknologi pada subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan di pembelajaran yang pertama sampai kedua. Silahkan buku pena 3D-nya disiapkan serta pensil dan penghapusnya ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks tentang teknologi produksi pangan. Yang kedua, kita dapat menulis dan menjelaskan informasi dari teks tentang teknologi produksi pangan. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi keberagaman anggota keluarga yang ada di rumah. Yang keempat, kita dapat menuliskan contoh keberagaman anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, kita dapat menemukan dan membedakan pola irama pada baris-baris dalam sebuah lagu. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kita dapat menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Nah, kita masuk pada materi pembelajarannya. Di sini yang pertama, negara Indonesia kaya akan sumber daya alam. Berbagai jenis tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat, seperti bahan makanan. Produk pertanian tersebut dapat ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan teknologi pangan semakin memberikan manfaat bagi manusia. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau tabel. Nah, seperti gambar yang muncul di layar HP kalian, di sini ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Ini merupakan produk pertanian, ya. Kemudian di gambar yang sebelahnya lagi, di sini ada daging sapi, daging ikan, telur, daging ayam. Ini merupakan produk peternakan. Jadi makanan-makanan inilah yang kita konsumsi sehari-hari dari produk pertanian dan dari produk peternakan. Bahan makanan produk pertanian dan peternakan tersebut dapat diolah menggunakan teknologi sehingga memberikan lebih banyak manfaat. Jadi makanan-makanan yang sering kita makan itu bahan dasarnya adalah dari produk pertanian dan produk peternakan ini ya. Nah, kemudian pada saat kita berkumpul bersama keluarga, Bunda menyiapkan makanan untuk kita semua. Nah, kira-kira makanan yang disiapkan Bunda ini disukai semua anggota keluarga atau tidak ya? Nah, kita akan lihat. Nah, di sini sudah muncul teksnya. Setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman dalam anggota keluarga di rumah. Salah satu contoh keberagaman yang ada di rumah adalah perbedaan kebiasaan, sifat, makanan kesukaan, dan lain-lainnya. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu memiliki makanan kesukaan sendiri, memiliki sifat sendiri, dan memiliki kebiasaan sendiri. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Nah, kemudian makanan kesukaan dalam keluarga ada yang sama atau berbeda. Walaupun makanan tersebut berbeda, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai. Dengan sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati keberagaman, dapat tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi. Ya, nah seperti gambar buah-buahan, telur, dan sayur-sayuran serta daging ada di samping. Ini adalah
bahan dasar makanan yang disukai oleh anggota keluarga kita, dan ada juga yang tidak disukai oleh anggota keluarga kita, ya. Nah, di sini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya adalah, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi dalam surah Al-Maidah ini kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal lagi baik, ya. Nah, kemudian saat berkumpul bersama keluarga, kita dapat bersama-sama menyanyikan sebuah lagu dan dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan teratur. Ketukan teratur tersebut membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi juga dapat membentuk pola irama. Nah, jadi pada saat kita berkumpul seperti tadi, makan makanan kesukaan, kita juga bisa sambil menyanyikan sebuah lagu. Nah, seperti lagu yang satu ini yang berjudul Paman Datang. Kita akan saksikan bersama dan nyanyikan bersama, ya. Berikut video lagu Paman Datang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawa kaya rambutan, pisang dan sayur mayur segala rupa. Bersita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terbeli, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, itu tadi video lagu Paman Datang. Kita bisa menyanyikannya bersama keluarga kita, ya. Nah, kemudian anak-anak, dari pembelajaran tadi, makanan-makanan yang kita makan itu ditaruh di dalam tempat, ya. Nah, benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Nah, seperti ini. Ini adalah benda yang permukaannya berbentuk bangun datar. Ini ada persegi, ya. Di sini ada 6 satuan ke samping dan 6 satuan ke atas, ya. Nah, kita akan menghitung caranya. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar tersebut. Luas bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak baku seperti persegi satuan, ya. Jadi gambar di samping ini cara menghitungnya adalah seperti ini. Kenapa di sini ada 6 satuan? Kita akan buktikan. Nah, cara menghitung luasnya adalah yang ada di tengah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luasnya ke samping itu adalah 6 satuan persegi, ya. Kemudian kita akan hitung dari atas sampai bawah, 6 juga atau bukan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata jika dihitung turun ke bawah itu sama 6 satuan, ya. Jadi begitulah cara menghitung luas bangun datar. Kita hitung yang ada di dalamnya ini, ya. Bukan sisinya, ya, bukan tiangnya, tapi kita menghitung di bagian dalamnya. Ya, Nak, ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk anak-anak semuanya, ya. Nah,
Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.